Shalom dan selamat pagi kepada jemaat yang saya kasihi dalam kasih Kristus. Apa kabar? Selamat pagi untuk kita semua yang berada di rumah. Tolong tengok kiri dan kanan, katakan selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Bayangkan kalau kita di gereja, ini yang selalu kita lakukan. Dan biar itu juga kita tempatkan gereja di rumah kita masing-masing. Amin. Sekali lagi shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Kami sangat bersyukur bagi pihak Gereja Baptis Tawau, ingin mengucapkan terima kasih karena kita sama-sama boleh beribadah secara online. Ya, berhubung dengan berita terkini yang kita sedia maklum bahwa PKP masih lagi disambungkan hingga 28 Jun. Apapun keadaannya, kita tahu dan pasti bahwa kerajaan sedang melakukan yang terbaik untuk setiap rakyat yang berada di Malaysia ketika ini. Dan kita juga pasti bahwa Allah atau Yesus kita ajaib, Dia berkuasa dan Dia mengetahui apa yang terjadi ketika ini. Yang penting saya dan saudara boleh menyerahkan segala-galanya hanya kepada Dia. Karena pengharapan kita hanya kepada Dia saja. Amin. Seperti yang telah tertera di awal acara kebaktian ini tadi, bahwa account number dan juga bank telah pun dipaparkan di layar TV Anda atau handphone Anda. Jadi mari kita terus memberi persembahan dan perpuluhan kita dengan sepenuh rasa tanggung jawab dan penuh rasa syukur kita kepada Tuhan yang telah memberkati kita hingga saat ini. Ya, kita berdoa kiranya semua jemaat boleh diberkati walau dalam keadaan apapun, keadaan dunia sekarang ini. Nah, pada pagi hari ini izinkan saya untuk bersama-sama mengongsikan sebenarnya kerajaan sedang mewar-warkan untuk kita semua boleh register, ya, senaraikan nama kita di aplikasi seperti MySejahtera agar kita juga mendapat tempat atau boleh mendapatkan vaksinasi COVID-19. Ya, sangat sedih kalau kita mendengar bahwa angka kematian juga sedang meningkat di negara kita ini. Namun saya pasti bahwa kerajaan sekali lagi sedang melakukan yang terbaik untuk kita semua dan juga menggalakkan kita untuk boleh mendapatkan vaksinasi ini dimanapun kita berada. Jadi sekali lagi pihak gereja ingin mengajak semua kita untuk register supaya kita boleh mendapatkan vaksinasi COVID-19 ini secepat mungkin, ya. Dan pada pagi hari ini sebelum kita meneruskan ada bahan doa yang bakal kita mau doakan bersama untuk jemaat yang dalam kelemahan tubuh dan kita mau terus berdoa untuk Bapak Jeffrey Kidding yang berada di Merotai. Kiranya Tuhan terus bisa menjamah dia, menyembuhkan dia lewat doa-doa yang kita sampaikan dan juga imannya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan sekali lagi Tuhan, Engkau adalah Allah yang kudus, Allah yang berkuasa dulu, sekarang dan selamanya. Dan Engkau adalah Yesus yang ajaib yang kami percaya. Pada pagi hari ini terima kasih karena telah mengizinkan kami untuk sekali lagi beribadah walaupun secara online. Namun kami percaya bahwa kehadiran-Mu bukan hanya di tempat-tempat tertentu, tetapi kehadiran-Mu yang paling nyata itu adalah hadir di dalam setiap hati jemaat yang menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Pada pagi hari ini Tuhan, kami ingin sekali lagi bersama-sama meletakkan dasar iman kami kepadamu, ingin menyerahkan Bapak Jeffrey Kidding, di mana dia dalam keadaan kelemahan tubuh saat ini. Kami tahu dan pasti bahwa Engkau juga bisa melihat akan kebutuhannya dan kami berdoa kiranya Tuhan
tangan-Mu yang berlubang paku boleh menjamah dia, menyembuhkan dia. Dan biarlah semua itu terjadi bukan kehendak kami di bumi ini, tapi karena kehendak-Mu di sorga sana. Sekali lagi Tuhan, biar kami satukan hati kami sejemaat segereja berdoa khas untuk Bapak Jeffrey Kidding. Dan pada pagi hari ini juga kami berdoa untuk semua jemaat-Mu yang mungkin kami tidak tahu di mana mereka berada, namun dalam kelemahan tubuh juga Tuhan, kami mohon agar Engkau menjamah setiap satu, agar kami boleh beribadah di dalam keadaan yang baik, di dalam keadaan yang tenang, di dalam kesehatan yang penuh. Terima kasih Yesus, sertai ibadah ini dari pertama, pertengahan hingga akhirnya. Biar semua ini terlaksana bukan atas keinginan dan kehendak kami di bumi ini, tapi biar itu merupakan keinginan-Mu di surga dan membuat Engkau senang melihat kami menyembah, memuji, meninggikan Yesus ajaib. Dan biar pada pagi hari ini seperti lagu yang bakal kami naikkan, biar doa kami, doa orang benar, besar kuasanya. Dan kiranya Engkau mendengar doa-doa yang kami naikkan semua. Kami satukan doa-doa ini hanya di dalam nama Yesus, nama yang termanis, Yesus yang ajaib. Dan semua yang percaya katakan, amin, amin. Sekali lagi. Nah, pembacaan kita pada pagi hari ini dikutip daripada Roma pasal 12. Roma pasal 12 ayat yang ke-9 dan ke-10 berbunyi demikian. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Amin. Nah, saya mengajak kita semua yang ada handphone dan sebagainya, Alkitab, kita buka bersama Roma pasal 12 ayat yang ke-9 dan 10. Sekali lagi, Roma 12 ayat yang ke-9 dan 10. Kalau sudah dapat, mari jemaatku, kita nyanyi, kita sama-sama membacakan firman Tuhan ini. Dan saya undang kita untuk berdiri, kita menghormati firman Tuhan. Semua sudah siap? Roma 12 ayat 9 dan 10, 1, 2, 3. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Sungguh indah pembacaan kita pada pagi hari ini. Kiranya damai sejahtera Allah menaungi kita di dalam ibadah pada pagi hari ini. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kaulah Allahku, penolongku di dalam kesesakan. Kau pegang tanganku, kau tuntun langkahku, kau berikanku hati yang tenang. Bagimu
segenap hidupku ku serahkan padamu, walau badai pun menerpa dalam hidupku. Ku tahu Engkau ada bersamaku. Ku mau menyenangkanmu, segenap hatiku hanyalah untukmu. Ini aku, pakai aku, semuanya milikmu. Ini aku, pakai aku, semuanya milikmu. Semuanya Selamat pagi buat Bapak Ibu sekalian. Selamat beribadah bersama kami di ibadah online sekali lagi. Inilah waktunya untuk kita sama-sama memuji Dia, karena Dia, Yesus adalah Yesus yang ajaib. Amin. Kita nyanyikan bersama. Here we go. 1, 2, 3, go. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah, come on. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Sekali lagi katakan Yesus. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah, come on. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib. Sekali lagi, tak berubah kasih-Nya, come on jemaat. Tak berubah kasih-Nya, hey. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Here we go, mari kita katakan Yesus ajaib, Dia berkuasa. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Yesus
tutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna
mendekati mulutku, dan ku hidup oleh percaya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Shalom dan selamat pagi saya ucapkan kepada kita semua. Pada pagi ini kita sama-sama sekali lagi datang kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan karena sudah menyertai kita dan kita boleh sama-sama mendengar firman Tuhan pada pagi ini. Mari kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Roh Kudus, Engkau berbicara pada hari ini. Sembunyikan kami di belakang kayu salib-Mu dan beri kami ketenangan. Biarlah kami mendengar firman-Mu. Kami hanya mendengar suara Tuhan berbicara untuk kami. Setiap anak-anak-Mu yang mengikuti online ini dimanapun berada, tidak satu pun Tuhan tinggalkan mereka, tapi Tuhan bersama-sama dengan anak-anak-Mu. Kami serahkan masa ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita melihat firman Tuhan dalam Matius pasal yang ke-15 ayat 29 hingga 31. Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus dan Ia menyembuhkan mereka semuanya. Dan maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Dan di sini kita akan memperhatikan dalam firman Tuhan ini, saya akan membawa kita satu tajuk, yaitu mengenai perasaan. Dan dia tidak menulis tentang perasaan, tapi kita boleh bayangkan bagaimana perasaan orang-orang yang sakit ini. Pasti mereka mengalami satu kekecewaan, putus asa, dan rasa tidak senang, ya, tidak tenang dalam hati mereka. Dan apakah perasaan kita pada hari ini? Apakah kita gembira? Apakah kita sakit? Apakah kita sedang takut? Dan apakah kita rasa terkejut? Ataupun kita marah, kita sekarang ini kecewa, putus asa, dan mungkin banyak lagi yang kita rasakan pada pagi ini. Namun perasaan kita boleh mempengaruhi seluruh kekuatan dalam badan kita, dalam tubuh kita, sehingga memberi kesan yang tidak baik dalam kesehatan kita, untuk kesehatan kita. Dan apapun keadaannya, kita terus datang kepada Tuhan, apalagi pada hari ini di musim pandemik, apalagi kalau mungkin di tempat kami ini PKPD, dan itu akan mempengaruhi akan perasaan kita karena ada norma baru yang kita harus hadapi. Namun kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia selalu ada di pihak kita. Bagaimana cara kita pulih dari perasaan yang tidak tenang, perasaan yang sakit, ataupun perasaan yang tidak baik? Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu datang kepada Tuhan ataupun dekati Tuhan. Ayat yang 30 bagian E, di mana dia katakan banyak orang berbondong-bondong datang kepada Tuhan.
dan membawa orang sakit. Nah, ini menunjukkan kepada kita semua bagaimana pentingnya kita saat ini membawa diri kita, ya, perasaan kita itu mendekati Tuhan. Mungkin kita salah satunya orang yang lumpuh, dan mungkin kita tidak lumpuh secara badan kita ataupun tubuh kita ini, tapi mungkin kita lumpuh secara ekonomi, usaha kita, pekerjaan kita, ya, perniagaan kita yang sudah mungkin lama kita usahakan, dan hari ini ataupun di tahun-tahun ini kita mengalami satu kelumpuhan yang tidak, mungkin kita katakan tidak boleh bangkit, ya, kita yang membuatkan dianya sudah jatuh, kan, itu membuatkan sesuatu yang sangat menyedihkan. Dan mungkin kita orang yang timpang, tapi kita tidak timpang lah seperti timpang secara tubuh badan kita, tapi mungkin kita timpang itu mungkin ekonomi kita masih boleh berjalan, dan mungkin usaha kita itu boleh kita lakukan lagi, tapi mungkin tidak seperti yang dulu. Ya, orang katakan nyawa-nyawa ikan ataupun 50-50. Nah, dan tidak kebaikannya itu ataupun pendapatannya itu tidak begitu baik. Nah, mungkin kita orang yang buta, ya, di mana kita tidak dapat lagi melihat jalan keluar daripada masalah hidup kita, di mana kita tidak melihat lagi bagaimana tujuan hidup kita. Kita tidak lagi fokus kepada Tuhan, dan kita tidak lagi dapat melihat bagaimana kita harus meneruskan perjalanan hidup kita. Dan kita melihat bersama-sama, mungkin kita adalah orang-orang yang bisu, ya, dimana orang yang bisu ini kena perasaan sudah kecewa, perasaan sudah rasa sakit, ya, putus asa. Kita rasa mulut kita itu sudah terkunci, ya, sudah tertutup, dan kita tidak tahu apa yang harus kita katakan, hanya mampu untuk berdiam diri. Kita mungkin mengatakan jadilah. Nah, jadi perasaan kita manusia itu boleh saja, ya, mengatakan, oh, saya sudah gagal, saya sudah hancur, saya sudah tidak boleh bangkit, ya, saya sudah kecewa. Nah, firman Tuhan mendorong kita pada hari ini, datanglah kepada Tuhan, dekatilah Tuhan, karena Dialah satu-satunya yang memberi kita penyembuhan, ya, secara rohani, memberi kita pemulihan dan menolong kita semuanya. Datanglah kepada Tuhan, dekati diri kita kepada Tuhan, berarti kita menjadikan dirinya itu Tuhan adalah sahabat kita yang setia, Bapa kita yang kekal, gembala kita, guru kita, Tuhan kita yang membimbing seluruh kehidupan kita. Nah, jadi bila perasaan itu tidak dibawa datang kepada Tuhan, bila perasaan itu tidak diserahkan kepada Tuhan, ataupun tidak kita dekati Tuhan, akan mengakibatkan kita akan selalu berfikir yang negatif, ya. Bila kita berfikir negatif terus, kita akan mengatakan, oh, saya adalah orang yang tidak berguna, saya adalah orang yang tidak mampu, saya tidak boleh bangkit lagi. Dan mungkin juga mengakibatkan di mana kita cepat tersinggung. Ya, bila kita cepat tersinggung, dan itu membuatkan kucar-kacir dalam hidup kita dan dalam keluarga kita. Mungkin kalau si istri mengatakan A, si suami berfikir, ya, itu B. Dan mungkin anak kita mengatakan A, B, mungkin istri ataupun suami ataupun ibu bapa akan berfikir A, B, C, D. Nah, jadi tidak ada satu komunikasi yang tepat. Oleh karena kita sensitif dengan keadaan itu. Nah, mungkin kita cepat marah. Bila kita cepat marah, ya, itu adalah pengaruh pada perasaan kita yang tidak kita dapat ungkapkan. Ya, kita mengungkap dengan cara marah. Nah, jadi itu adalah satu racun yang sepertinya pelan-pelan akan membunuh sukacita kita, membunuh perhubungan kita, baik anak, istri, suami. Dan juga ini menjadi masalah yang sangat sensitif dalam hidup kita. Jadi pada saat ini, biarlah kita datang kepada Tuhan, dekati Tuhan, bawa setiap perasaan kita yang tidak baik, ya, masalah kita. Jadi Matius pasal 11 ayat yang ke-28.
Dia berkata demikian, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi pada hari ini, Yesus mengajak kepada kita, memanggil kita dekat kepada Dia, ataupun memanggil kita untuk datang kepada Dia, karena Dia tahu bahwa manusia itu terbatas adanya. Manusia itu tidak boleh menolong dirinya sendiri. Hanya Tuhan yang boleh membantu dia untuk bangkit kembali di waktu dia berbeban berat, waktu dia letih lesu. Nah, waktu dia tidak punya daya lagi, hanya Tuhan yang boleh mengangkat kita dan memberi kita kelegaan. Kita mengenal seorang wanita bernama Hana di dalam firman Tuhan. Apakah cara Hana mengatasi ataupun menyelesaikan perasaan yang kecewa itu? Yaitu dia datang kepada Tuhan, dia dekati Tuhan terus menerus, dan hinggakan dia katakan, firman Tuhan katakan, dia itu bercakap pun seperti kumat kamit, dia tidak ada suara, dan mereka berfikir dia itu mabuk. Tapi Hana katakan bahwa dia katakan dia sangat susah hati dan sangat cemas hatinya. Dan akhirnya Tuhan menjawab setiap apa yang dia hadapi. Mungkin masalah kita tidak seperti Hana, ya, tidak seperti orang lumpuh, orang buta, orang timpang ini. Mungkin masalah kita hadapi seperti wanita yang di Sarfat, yang dimana ceritain dimana hanya hidup cukup makan, ya, hanya secukupnya bersama dengan anaknya. Nah, kuncinya apapun perasaan kita yang kita alami hari ini, datanglah kepada Yesus, dekatilah Tuhan dengan sepenuh hati kita. Dalam Mazmur pasal yang ke-55 ayat 6 hingga ayat yang ke-7, dia katakan, aku dirundung takut dan gentar, perasaan seram meliputi aku. Pikirku sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Daud menyatakan perasaannya. Bagaimana perasaannya itu dikejar oleh musuh dekatnya. Dan dia katakan, dia rasa takut, dia rasa seram, ya, dia rasa gentar. Nah, sama seperti keadaan kita hari ini, ya, kita mengalami perasaan itu dan kita mau lari kemanapun, ya, mau mencari satu tempat yang tenang karena perasaan kita itu sangat tertekan. Nah, dia katakan kalau dia punya sayap dia mau terbang. Jadi bagi kita pada hari ini, Daud menemukan hanya Yesus satu-satunya tempat dia rasa tenang, rasa lega, perasaannya rasa dipulihkan apabila dia dekat dengan Tuhan, apabila dia datang kepada Tuhan. Datanglah kepada Yesus. Dia mengerti masalahmu, dia mengerti perasaanmu, dan air matamu, biarlah Yesus menyentuh hatimu pada hari ini. Yang kedua, bagaimana cara kita pulih dari perasaan yang sakit, ya, mungkin tidak tenang ataupun sedih hari ini. Rendahkan hatimu di kaki Tuhan, di hadapan Tuhan. Dia katakan ayat yang ke-30 bagian E, lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus dan ia menyembuhkan mereka semua. Nah, maksudnya di sini yaitu mereka letakkan di kaki Tuhan adalah satu tanda bukti bahwa mereka itu harus rendahkan hati mereka di kaki Tuhan, bukan kaki dunia. Karena kaki dunia itu, di kaki dunia ini membuatkan kita lebih tertekan lagi. Tapi bila kita rendahkan hati kita di kaki Tuhan, dia akan meninggikan kita dan dia akan menyokong kita. Nah, masalah perasaan kesusahan hidup ataupun penderitaan tidak memilih siapapun dia. Nah, ada yang mengatakan, oh, saya ada duit, boleh buat apa saja, oh, senang mudah. Tapi mungkin masalah yang kita hadapi bukan soal duit, tapi soal perasaan. Nah, kalau kita mungkin hari ini punya uang, punya cukup, ya syukur, berilah yang terbaik untuk Tuhan. Nah, ayat 30b ini membuktikan di mana tidak ada satu penolong yang setia, tidak ada satupun yang boleh mengangkat mereka yang dalam keadaan yang lumpuh, buta ini. Hanya Yesus yang boleh menyembuhkan mereka. Jadi hanya Yesus yang tahu kekurangan kita ataupun kelemahan kita, kesusahan kita. Mari rendahkan hati kita. Perasaan yang tidak diatasi dengan cara merendahkan diri, merendahkan hati kepada Tuhan akan membuat kita lebih menjadi orang-orang yang sombong, ego,
dan tidak mengakui kelemahan kita, akhirnya kita mengandalkan diri kita sendiri. Nah, begitu banyak orang yang tinggalkan Tuhan, ya dulunya mungkin orang yang aktif, orang yang setia, tapi akhirnya mereka mengabaikan persekutuan baik dengan Tuhan, bersama Tuhan, disebabkan perasaan. Jadi beberapa alasan mengapa tidak dapat merendahkan hati di saat perasaan kita tidak baik. Satu, oleh karena rasa malu. Kita malu mengakui kekurangan kita. Kita malu mengakui kegagalan kita. Kita malu mengakui kita tidak seperti yang dulu. Mungkin kita dulu serba ada. Tapi setelah kita mengalami pandemik ini, banyak hal yang hilang. Dan kita malu dengan teman-teman kita, malu dengan orang lain. Itu membuatkan kita susah untuk merendahkan diri kita, merendahkan hati kita. Mungkin kita terkejut dengan keadaan. Ya, apa yang membuatkan kita boleh terkejut? Karena dulunya kita stabil, tapi tiba-tiba ya keadaan berubah, norma baru itu kita harus ikuti, dan akhirnya keadaan ekonomi juga berubah ya, dan banyak hal yang boleh berubah, membuatkan kita rasa terkejut. Itu juga membuatkan kita tidak mau merendahkan hati kita, dan kita boleh mempersalahkan Tuhan. Kita berpikir, kenapa Tuhan tidak tolong saya, kenapa Tuhan tidak peduli saya, kenapa dia tidak ada bersama dengan saya. Jadi mari kita rendahkan hati kita di kaki Tuhan, sembah Dia. Menyembah dalam keadaan sekarang ini adalah kunci kita mendapat ketenangan diri kita. Dan lepaskan segala perasaan malu kita, sakit hati kita, ataupun kelukaan kita, rasa takut kita, rasa menderita itu. Kita jangan malu mengakuinya di hadapan Tuhan. Jangan malu mengakuinya bagaimana keadaan hidup kita ini. Mungkin dengan cara itu, biar kita jadi berkat, kita saling mendorong, saling menguatkan di antara satu dengan yang lain. Dan Filipi pasal 2 ayat 5 ayat 6. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tuhan tidak malu mengakui kita anaknya yang berdosa. Ia sanggup tinggalkan takhta dan datang ke dunia, menyelamatkan kita, mengosongkan dirinya sama seperti kita, supaya kita tidak dipermalukan oleh dunia, tapi kita diangkat menjadi anaknya. Ya, baik kita yang mengalami masalah ataupun tidak mengalami masalah, tetaplah percaya kepada Tuhan. Dengan rendah hati, Dia pasti akan memulihkan dan menyembuhkan, mengembalikan segala yang hilang. Lebih baik lagi, ya, lebih berhasil lagi dari sebelumnya. Seperti Ayub, dia mengalami satu pencobaan yang besar, ya, pencobaan mulai sakit, penyakit, pencobaan dari istrinya sendiri, anaknya, hartanya semua lenyap, dan akhirnya itu dia tetap percaya Tuhan, dia tetap hidup takut akan Tuhan, hidup dalam Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Tuhan mengembalikan semuanya itu. Nah, 1 Petrus pasal 5 ayat 6 hingga ayat yang ke-7. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Semakin kita merendahkan diri di kaki Tuhan, menyembah Dia, semakin kita mengenal tujuan hidup kita adalah menyenangkan hati Tuhan. Dan rendahkanlah diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat. Kuat pun kita bekerja, lebih kuat lagi tangan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Serahkan segala kekhawatiranmu, perasaanmu. Maksudnya kekhawatiran itu ada satu perasaan kita yang tidak begitu enak kita rasakan. Coba kita pikirkan, ya, orang yang lumpuh, orang yang buta ini, bagaimana mereka boleh datang kepada Tuhan? Tapi Tuhan punya jalannya sendiri. Dia pakai orang lain, mengangkat mereka datang kepada Tuhan. Dan pasti ada jalan Tuhan menyelesaikan masalah yang kita hadapi tanpa kita tahu caranya seperti apa. Ya, hanya kita serahkan kepada Tuhan, rendahkan hati kita, yakin bahwa Tuhan lakukan itu untuk kita. Jadi ajakan firman Tuhan pada hari ini, bagaimana kita boleh pulih pada perasaan kita yang tidak baik, ya, yaitu datanglah kepada Tuhan, dekati Tuhan, rendahkan diri kita, sembahlah Allah kita yang benar. Bawalah segala perasaan kita itu yang tidak tenang di kaki Tuhan dengan rendah hati. Biarlah
Kita percaya mujizat Tuhan terjadi menurut waktunya dan kehendaknya yang mendatangkan kebaikan dan untuk kemuliaan akan nama Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita datang kepada Tuhan. Bapa di sorga, mungkin hari ini ada di antara kami. Pekerjaan kami ataupun usaha kami hancur, jatuh, dan kami susah untuk bangkit kembali. Dan kami pegang janji-Mu pada pagi ini, bahwa Tuhan akan memulihkannya mengikut waktu-Mu dan kehendak-Mu. Mungkin ada di antara kami yang sakit hari ini. Mungkin ada di rumah, di hospital, dan di mana saja. Tuhan, Engkau sembuhkan dan pulihkan. Angkatkan kami, Tuhan, dari lembah kekelaman hidup kami. Dan kalau ada di antara kami yang takut, letih, berbeban berat, hari ini kuatkan kami. Mampukan kami, Tuhan, menghadapi semuanya ini. Kami berdoa sidang jemaat Tuhan pada hari ini. Kalau ada yang kekurangan, biarlah Tuhan Kau cukupkan kami. Engkau lindungi kami, Tuhan, pada masalah COVID-19 ini. Tolong kami, Tuhan, pada hari ini. Berkatilah sidang jemaat Tuhan dimanapun berada. Kuatkan hati kami, kuatkan iman kami. Biarlah damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus menaungi kami semua. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.